Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Al-Ma'ruf. Saya berasal dari kelas 4C, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen dan Strategi Syariah terkait hubungan konsep keberlanjutan dalam Islam, CSR Islami, dan ESG dengan makosid syariah, serta analisis kritis terhadap implementasinya pada perusahaan saat ini. Dalam Islam, konsep keberlanjutan berarti menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Manusia dipandang sebagai khalifah di muka bumi, yang dimana memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengajarkan mencari keuntungan semata, tapi juga memperhatikan dampak dari setiap aktivitas terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Nah, oleh karena itu, kegiatan bisnis dalam Islam harus dilakukan secara adil, jujur, dan juga tidak merusak lingkungan. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan CSR dan juga ESG? Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Nah, dalam perspektif Islam, CSR bukan hanya sebuah kewajiban atau strategi pemasaran dari perusahaan itu saja, tetapi juga sebuah amanah dan juga tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesama manusia. Nah, contoh CSR Islami itu seperti pemberian zakat perusahaan, pemberdayaan masyarakat, serta perlakuan adil terhadap karyawan. Selain CSR, saat ini juga berkembang yang namanya konsep ESG, yaitu environmental, sosial, dan juga governance. Environmental berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan, sosial, yang berkaitan dengan hubungan sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat. Sedangkan governance itu berkaitan dengan perusahaan yang baik dan transparan terkait tata kelolanya. Nah, konsep ESG itu bertujuan tidak hanya fokus mencari profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan antara CSR dan juga ESG terhadap maqasid syariah? Konsep keberlanjutan Islam, CSR Islami, dan juga ESG itu memiliki hubungan yang erat dengan yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Dalamnya terdapat 5 aspek utama. Yang pertama, itu menjaga agama atau hifzu ad-din, yaitu perusahaan menjalankan bisnis yang halal, jujur, dan juga tidak melanggar nilai Islam. Yang kedua, itu ada menjaga jiwa atau hifzun nafs, yaitu perusahaan menjaga keselamatan kerja, tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat. Yang ketiga, itu menjaga akal atau hifzu al-aql, yaitu perusahaan tidak memproduksi barang yang merusak akal, serta mendukung pendidikan dan juga pengetahuan. Dan yang keempat, itu menjaga keturunan atau hifzu an-nasl, yaitu menjaga lingkungan dan sumber daya alami demi generasi mendatang. Dan yang terakhir, itu menjaga harta atau hifzu al-mal, yaitu perusahaan mengelola keuangan secara jujur, transparan, dan tidak melakukan kecurangan. Nah, dengan demikian, ESG dan juga CSR itu sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan yang namanya maqasid syariah. Karena sama-sama mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan juga kemaslahatan bersama. Namun, jika dianalisis secara kritis, implementasi ESG dan juga CSR pada perusahaan saat ini itu belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan juga tanggung jawab sosial dalam Islam. Banyak perusahaan-perusahaan yang menjadikan CSR itu hanya sebagai alat pencitraan agar terlihat peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Padahal, dalam praktiknya masih terdapat aktivitas perusahaan yang merugikan masyarakat dan juga merusak lingkungan. Begitu juga dengan ESG. Saat ini banyak perusahaan yang membuat laporan ESG yang terlihat baik di atas kertas, tetapi kenyataannya belum sepenuhnya diterapkan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan itu masih lebih fokus kepada keuntungan dan juga reputasi dibandingkan benar-benar menciptakan kemaslahatan sesuai nilai-nilai Islam.
Selanjutnya kita ke contoh kasus. Contohnya dapat dilihat pada beberapa perusahaan tambang dan juga perkebunan kelapa sawit. Sebagian perusahaan memang memiliki program CSR, seperti bantuan pendidikan, pemberian sembako, atau penanaman pohon. Namun, di sisi lain, aktivitas perusahaan tetap menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan juga konflik dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi CSR dan juga ESG belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Akan tetapi, ada juga perusahaan yang mulai menerapkan energi ramah lingkungan, memperhatikan kesejahteraan pekerja, dan menerapkan tata kelola yang lebih transparan. Nah, langkah seperti ini lebih mendekati nilai maqasid syariah karena memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya, konsep keberlanjutan dalam Islam, CSR Islami, dan juga ESG itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan maqasid syariah karena sama-sama bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan juga kemaslahatan bagi masyarakat serta lingkungan. Namun, dalam praktiknya, implementasi ESG dan juga CSR pada perusahaan saat ini masih belum sepenuhnya ideal karena sebagian perusahaan masih menjadikannya sebagai formalitas dan juga pencitraan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan ESG dan juga CSR secara lebih jujur, konsisten, dan juga benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. Nah, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari saya mengenai keberlanjutan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.